Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, apa kabar? Kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dan kita tetap semangat dalam menjalani aktivitas kehidupan hari ini. Kita akan mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup, untuk kesehatan, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami hendak sejenak mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Inilah kami, anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah setia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan ayat 52. Saya akan membacakan Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52 yang mengatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dekil. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan orang percaya tentu tidak lepas dari tantangan dan juga pergumulan bahkan pencobaan. Kehidupan orang percaya tidak lepas dari pergumulan. Khususnya di tengah pandemi COVID-19, tidak hanya orang-orang yang tidak seiman dengan kita yang mengalami pergumulan, tapi juga orang-orang yang beriman kepada Yesus juga mengalami pergumulan. Ada banyak yang kehilangan pekerjaan, ada banyak yang usahanya sepi dan akhirnya mengalami kehancuran. Ada juga yang mengalami kegagalan dalam membangun usaha. Itu adalah pergumulan-pergumulan hidup yang dialami oleh orang percaya, yang dialami khususnya di tengah pandemi COVID-19. Tidak berbeda dengan pergumulan dari orang-orang yang tidak seiman atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Di tengah pergumulan hidup yang menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan hari ini kiranya memberi kekuatan kepada kita. Dikisahkan oleh penulis Injil Markus bahwa Yesus pada suatu waktu ketika ia sama-sama dengan murid-muridnya mengajar banyak orang tentang kerajaan Allah yang berisi damai sejahtera dan keselamatan. Dan setelah mengajar orang banyak itu, Yesus dan murid-muridnya harus melanjutkan perjalanan ke seberang dari Danau Galilea, yaitu ke daerah Betsaida. Namun
Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berangkat lebih dulu. Yesus harus mengasingkan diri, ia harus berdoa. Dalam pelayanannya, Yesus juga selalu berkomunikasi dengan Sang Bapa. Walaupun Sang Bapa dan Anak, kita tahu bahwa keduanya adalah satu. Namun dalam relasi yang unik dari ketritunggalan Allah, Yesus berkomunikasi dengan Bapanya dalam melaksanakan tugas pelayanan. Dan karena itu murid-muridnya disuruh berangkat lebih dulu ke daerah Betsaida. Dan murid-muridnya berangkat ke Betsaida dengan menggunakan perahu. Dan ketika mereka berada di tengah danau Galilea, berhembus angin sakal yang sangat kuat. Dan angin itu dapat menenggelamkan mereka. Dan Yesus tahu bahwa murid-muridnya mengalami bahaya karena perahu mereka diterpa angin sakal yang sangat kuat. Dan Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung. Dan karena itu Yesus segera menghampiri mereka. Murid-muridnya sangat ketakutan di dalam perahu. Mereka tidak yakin bahwa mereka akan selamat. Namun Yesus yang mengetahui peristiwa itu, Yesus segera menghampiri mereka. Ia berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Dan ketika Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya justru mengalami ketakutan dan mengira bahwa yang berjalan di atas air itu adalah hantu laut atau hantu dari danau Galilea itu. Dan dalam ketakutan, Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan lalu Yesus naik ke perahu mereka, dan kemudian angin pun reda. Mereka selamat sampai ke tempat tujuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran kehidupan kita adalah seperti perjalanan para murid ke Betsaida. Kadang perjalanan hidup kita tidak mulus. Kita dihempas oleh badai dan gelombang. Badai dan gelombang kehidupan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, badai dan gelombang hidup itu lebih kuat, lebih hebat. Ada banyak mungkin yang mengalami krisis ekonomi, sehingga mengalami kesulitan. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Allah tahu pergumulan kita. Tuhan Yesus tahu bahwa kita mengalami persoalan-persoalan berat dalam hidup. Ia adalah Allah yang peduli. Dia mau menghampiri kita. Sebelum kita menghampiri Tuhan, Dia menghampiri kita. Dia mau menyelamatkan kita. Dia berkata kepada kita dan keluarga, "Tenang, ada aku. Jangan takut." Dan Dia tidak tinggal di luar dari kehidupan keluarga kita. Dia hadir di tengah-tengah persekutuan hidup keluarga kita. Asal kita mau menerima Yesus, kita mau membuka diri dan hati untuk menerimanya,
Dia akan menolong kita. Seperti Yesus naik ke perahu para murid, demikian Yesus juga akan tinggal dan bersama-sama dengan keluarga kita di tengah pergumulan, tantangan, dan pencobaan. Dia tidak berada jauh, dia ada bersama-sama dengan kita. Mari kita tetap tenang, kita tetap yakin bahwa Tuhan akan meredakan badai dan gelombang hidup yang kita alami. Ingat, sebelum kita datang kepada Tuhan, Tuhan sudah datang. Dia mau menolong kita. Jadi tenang, ada Tuhan. Dia mau menolong kita. Buka diri, buka hati. Kita dengan kerendahan hati menerima pertolongannya. Kita mau ditolong. Kalau kita mau ditolong berarti kita harus mengikuti cara Tuhan, bukan cara kita. Mari tetap berjalan maju. Jangan menyerah. Angin dan badai, gelombang di Danau Galilea ditenangkan, dan dia juga akan menenangkan badai dan gelombang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat meyakini, mengimani bahwa Tuhan ada bersama kami, tidak akan meninggalkan kami sendirian. Tuhan akan menjaga, melindungi, dan tidak akan membuat kami binasa dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menghampiri kami. Tuhan mau menyelamatkan kami. Tuhan mau menolong kami, dan biarlah kami dengan kerendahan hati membuka diri, membuka hati, membuka kehidupan kami untuk mau ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, dan kemenangan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.